Shalom, puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus sebagai yang empunya gereja. Nama saya Yefri Hendra Lesmana, Magister Teologi, Magister Pendidikan, Program Studi Doktor Teologi, Sekolah Tinggi Anugerah Indonesia, nomor induk mahasiswa 1422858DT. Izinkan saya mempresentasikan artikel pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Profesor Dr. Helmut Yebunu, Magister Pendidikan, dengan mengambil judul Pemahaman Dasar Penelitian Kualitatif. Kita ketahui bahwa penelitian merupakan sebuah bagian integral atau bagian utama dari suatu ilmu pengetahuan yang memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan sumbangsih pada perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Seorang ahli bernama Bugin dalam bukunya tahun 2001 memberikan uraian bahwa penelitian menempati posisi yang sangat penting di dalam ilmu pengetahuan dengan maksud guna mengembangkan dan melindungi dari sebuah kepunahan. Dalam hal ini, fungsi penelitian memiliki kemampuan untuk terus berkembang sehingga tetap menjawab masa kekinian sesuai perkembangan peradaban manusia. Ilmu pengetahuan ini terus berkembang secara simultan. Dengan demikian, searah dengan perkembangan serta kemajuan peradaban manusia, maka pengetahuan akan menemukan banyak ragam fenomena yang baru. Untuk menemukan ragam fenomena baru inilah, maka ilmu pengetahuan baru tersebut dilahirkan melalui hasil dari sebuah penelitian dengan sebuah metodologi pemilihan yang tepat. Metode kualitatif sangat diperlukan dalam sebuah wadah penelitian dalam rangka pengembangan daya cipta, karsa, dan kemampuan menganalisa sebuah pokok permasalahan yang berdampak kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui metode penelitian kualitatif, dalam bukunya Bosrawi dan Suwandi tahun 2008 menuturkan bahwa peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif sendiri di dalamnya melibatkan peneliti, sehingga akan paham perihal konteks dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai dengan apa yang telah diteliti. Dan setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lainnya karena berbeda konteksnya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini sendiri adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami atau natural setting, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Memahami desain metode penelitian kualitatif. Muhammad Rizal Fadli dalam bukunya. Penelitian dari Yusanto tahun 2019 menyatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki ragam pendekatan tersendiri, sehingga para peneliti dapat memilih dari ragam tersebut untuk menyesuaikan objek yang akan ditelitinya. Lebih lanjut, Yulianti dan Jufri di tahun 2020, dalam penelitian kualitatif, analisis data harus dilakukan dengan teliti, agar data-data yang sudah diperoleh mampu dinarasikan dengan baik, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak. Sedangkan dalam artikel ini ingin mengkaji secara komprehensif dalam memahami desain penelitian kualitatif, mulai dari pengkonsepan sampai pada pengkodean hasil data-data yang sudah diperoleh. Inilah yang menjadi tujuan dalam artikel ini. Metode yang saya gunakan adalah metode studi pustaka atau library research, yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Set tahun 2004,
ada 4 tahap studi pustaka, yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi, mengorganisasikan waktu, dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang ada. Metode analisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dari sebuah gagasan. Kita masuk di pembahasan. Yang pertama adalah memahami penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam real atau alamiah dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana terjadinya. Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep going exploring yang melibatkan in-depth and case-oriented study atau sejumlah kasus. Sejalan dengan Densin dan Lincoln pada tahun 1094 menyatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif sendiri berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat post-positivisme, sebab berguna untuk meneliti pada objek yang alamiah sebagai lawan eksperimennya. Peneliti berkontribusi sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Demikianlah menurut Sugiono pada tahun 2011. Karena tujuan utama dalam penelitian kualitatif ini untuk membuat fakta atau fenomena agar mudah dipahami atau understandable dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan sebuah hipotesis yang baru. Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dalam positivisme-nya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar atau setting yang alamiah, naturalistik, bukan hasil perlakuan atau treatment atau manipulasi variabel yang dilibatkan. Tujuan dari penelitian kualitatif dapat dilihat dari yang pertama, penggambaran objek penelitian atau describing objek. Agar objek penelitian dapat dimaknai, maka perlu digambarkan melalui cara memotret, memvideo, mengilustrasikan, dan menarasikan. Penggambaran ini dapat dilakukan terhadap objek berupa pariwisata, interaksi sosial, aktivitas sosial religius, dan sebagainya. Mengungkapkan makna di balik fenomena atau exploring meaning behind the phenomena.
Makna di balik fenomena atau fakta dapat diungkap bila peneliti memperlihatkan dan mengungkapkan melalui wawancara mendalam atau deep interview dan observasi berpartisipasi atau participation observation. Yang ketiga, menjelaskan fenomena yang terjadi atau explaining object. Fenomena yang tampak di lapangan terkadang tidak sama dengan apa yang menjadi tujuan, menjadi inti persoalan, atau dengan kata lain yang tampak berbeda dengan maksud utama. Sehingga perlu adanya penjelasan secara detail, rinci, dan sistematis. Klarifikasi secara objektif perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan konsepsi atau misconception, kesalahpahaman atau misunderstanding, dan kesalahan interpretasi atau misinterpretation. Yang berikut adalah manfaat penelitian kualitatif. Ada alasan-alasan tertentu, saudara, yang mendorong mengapa perlu menggunakan penelitian kualitatif dalam melakukan kegiatan ilmiah dan mengungkap suatu fenomena atau fakta, serta mencari solusi atau jawaban dalam mengatasi masalah. Alasan tersebut diantaranya yang pertama, data yang diperoleh sangat mendasar, sebab berdasarkan fakta, peristiwa, dan realita yang ada. Jadi bukan rekayasa seorang peneliti. Yang kedua, hasil penelitian dan pembahasan mendalam terpusat karena datanya digali secara mendalam. Keterlibatan peneliti dalam penelitian yang cukup lama dan memperhitungkan semua faktor mengitarinya seperti halnya sebuah ideologi politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya menunjukkan kedalaman makna yang pada akhirnya dihasilkan lewat metode kualitatif tersebut. Yang ketiga, sifatnya terbuka dan lebih dari satu pandangan. Dalam hal ini, pandangan dan informasi dari partisipan. Jadi, hasil penelitian tidak diasumsikan oleh peneliti di awal penelitian, namun diperoleh dari partisipan dan dianalisa oleh peneliti. Hal ini menunjukkan aspek demokrasinya dari metode kualitatif ini, sehingga peneliti tidak menentukan dan mengasumsikan hasilnya dari awal. Yang keempat adalah sifatnya yang realistis dari metode ini. Bagi peneliti yang menggunakan metode ini, ia telah percaya pada dinamika dan sebuah proses. Jadi manusia dan alam lingkungan hidup berkembang berubah dari waktu ke waktu. Realita yang tidak diasingkan yaitu bahwa semuanya telah berubah. Proses ini tidak akan pernah selesai karena sangat diakomodir oleh metode kualitatif tersebut. Keuntungan yang lain dalam menggunakan metode kualitatif ini adalah bila ingin mengetahui sesuatu secara lebih mendalam, bila gejala kurang diketahui dan masih belum begitu jelas, bila gejala tidak dapat diukur. Tambahan pula, bila penelitian tidak dapat dibuat dengan eksperimen di laboratorium. Metode kualitatif ini benar-benar menempatkan atau memposisikan manusia sebagaimana mestinya. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat luhur. Manusia tidak hanya berada, akan tetapi mengerti akan keberadaannya. Dapat berbicara, berpikir, dan dapat menentukan masa depannya. Manusia adalah benar-benar diperlukan sebagai subjek. Jadi manusia tidak dapat dijadikan sebagai objek dan dikerdilkan oleh angka-angka. Manusia benar-benar makhluk yang memiliki kaya arti, sehingga kekayaan inilah yang dapat diteliti dan dimengerti. Jadi kunci dari penelitian kualitatif terletak pada peran peneliti sendiri, agar penelitian yang dilakukannya jauh lebih bagus untuk menjadi sebuah temuan baru atau teori-teori baru, untuk menjawab solusi masalah yang dihadapi, serta untuk menjawab tantangan zaman. Penelitian kualitatif bila digunakan dalam bidang pendidikan memiliki tujuannya, yaitu memahami dan mengeksplorasi secara mendalam dan empati proses aktivitas, pola-pola, model, prosedur, kultur, pendekatan, metode, strategi penelitian, dan evaluasi dalam ranah pendidikan. Artinya, penelitian kualitatif bila digunakan dalam pendidikan berguna untuk menemukan solusi
atau teori-teori baru dalam dunia pendidikan. Berikutnya adalah ciri-ciri penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif ini, seorang peneliti sebelum melakukan proses penelitian perlu mengenal dan memahami tentang karakteristik penelitian kualitatif dengan harapan dapat mempermudah saat proses penelitian tersebut dan dapat mengungkap informasi kualitatif secara teliti dalam prosesnya yang deskripsi, analitis, dan penuh makna. Penelitian kualitatif dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan fakta atau suatu keadaan yang sebenarnya. Namun laporan yang dibuat harus memperhatikan interpretasi ilmiah agar bagus hasilnya. Para ahli Bogdan dan Bigland tahun 1982, kemudian Frankel dan Wollen tahun 1998 menguraikan bahwa karakteristik kualitatif yaitu yang pertama latar yang ilmiah atau naturistic inquiry. Yang kedua, peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Yang ketiga, bersifat deskriptif. Yang keempat, penelitian kualitatif lebih menekankan terhadap proses daripada hasil atau outcome. Analisis data dilakukan secara induktif. Dan yang terakhir, penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Penelitian kualitatif ini tentunya berbeda dengan penelitian kuantitatif, saudara. Sebab penelitian kualitatif tidak menggunakan angka-angka statistik, namun melalui pengumpulan data, analisis, lalu diinterpretasikan. Biasanya familiar dalam hubungan masalah sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner, fokus pada multimetode, naturalistik, dan interpretatif. Penelitian kualitatif sendiri fokus pada penekanan pemahaman tentang masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realistis atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rigid. Dari keseluruhan tulisan saya dapat mengambil kesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan studi yang meneliti suatu kualitas hubungan aktivitas, situasi, atau berbagai material. Artinya penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskripsi holistik yang dapat menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung daripada membandingkan efek perlakuan tertentu atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku seseorang. Teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Sedangkan dalam menganalisis datanya menggunakan teknik triangulasi data, member checking, dan auditing, serta teknik analisis data menurut Miles dan Haberman, yaitu reduksi data, display data, dan conclusion. Dalam analisis data tidak dapat dipisahkan dari data collection dan archival source. Demikianlah presentasi saya pada saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.